Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat For Her, ketemu lagi dengan saya Dr. Efla SPKK dari For Her YouTube channel. Jadi kali ini hostnya berganti sama aku. Hari ini kita akan ketemu dengan Bidan Jamilatus Sadia. Ini hits banget loh. Panggilannya Bidan Mila ya. Iya betul dokter. Dan cantik. Thank you dokter. Jadi kita hari ini mau membahas mengenai kegiatan-kegiatan Bidan Mila ya, yang selama ini yang aku tahu ya, Mil ya, aku panggilnya Mila ya. Karena lebih kecil dari aku. Jadi yang aku tahu kan Mila tuh kan kayak concern banget ya dengan prenatal ya, dengan postnatal juga selama ibu-ibu ini hamil ya gitu. Nah jadi aku lihat-lihat tuh kan ya di Instagramnya Mila kayak ada yoga, ada hypnobirthing, ada apa lagi sih sebenarnya Mil kalau yang untuk perawatan pada ibu hamil lah terutama gitu. Thank you banget sih sebelumnya For Her karena aku pakai juga produknya dan suka banget ya dok. Terus buat ibu hamil tuh ternyata juga bisa gitu. Iya. Dan memang benar jadi di Bumil Pamil namanya sebenarnya ada beberapa macam kelas kayak prenatal yoga, pilates, ada hypnobirthing dan child education, breastfeeding and newborn care di mana kelas ini tuh sama suami dok. Jadi makanya namanya Bumil Pamil. Jadi bukan ibu hamil, jadi bapak hamil juga. Ada perannya bapak di situ. Iya. Udah dari kapan nih Mil menekuni dunia ini gini? Ini kan kayaknya aku lihat-lihat kayaknya cuman Bidan Mila aja nih yang kayak gini ya. Makanya hits banget kan. Sebenarnya tahun 2015 sudah mulai itu dok. Cuma memang Bumil Pamil sendiri itu baru benar-benar berdiri tahu pas lagi pandemi 2 tahun yang lalu difokusin dan sekarang ternyata memang cukup banyak ibu-ibu yang aware. Akhirnya aku lihat juga di proses persalinannya jadi memang jauh lebih nyaman, jauh lebih smooth gitu, lebih tenang. Karena ada hypnobirthingnya itu ya. Jadi sebenarnya yang dilatih itu apa? Kalau yoga kan gerakan-gerakan ya, kalau pilates gitu ya. Nah itu kan berarti pada saat kehamilannya supaya apa? Mungkin sahabat For Her ada yang mau tahu juga dan mungkin tertarik ya kalau misalkan mulai dari mau menikah, terus udah gitu mau punya keturunan gitu kan? Atau misalnya udah niat banget nih kalau misalkan hamil maunya melahirkannya spontan gitu kan. Ini kayaknya lebih bermanfaat ya gitu. Mungkin bisa dijelasin Mil. Jadi kalau prenatal yoga dan pilates ini lebih banyak untuk persiapan fisik sama nafas. Oh I see. Dan nggak cuma untuk kelahiran per vaginam tapi seksio juga dok gitu. Oh I see, karena pada saat hamil, ibu hamil tuh kan banyak berubah tuh posturnya. Yang tadinya tegak dia jadi perutnya ke depan dia nonggeng gitu kan. Ngos-ngosan lagi. Iya benar. Terus abis itu akhirnya muncul tuh keluhan kayak sesak nafas, nyeri punggung, nyeri bokong, pokoknya banyak gitu ya dok. Kayaknya nggak selesai-selesai, pundak lutut kaki. Iya bener banget, apalagi dulu aku ngerasain banget anakku kembar kan, aduh Mil gede banget asli gitu, tapi dulu belum tahu ada Mila ya kan. Ya dan ternyata itu bisa dicegah dan bisa diatasi dok, karena banyak yang belum tahu kalau oh ya udahlah emang ibu hamilnya kondisinya begini, memang ya udah harus dinikmati. Padahal sebenarnya enggak gitu, bisa dikurangi salah satu dengan yoga. Karena kalau enggak akhirnya juga ngaruh ke posisi bayi. Jadi banyak banget teman-teman yang postur aja pada saat hamil itu duduknya aja bisa kayak gini terus menerus nih. Iya. Bener banget. Itu akan buat posisinya jadi miring-miring rahimnya. Bayinya jadi sungsang dok, lintang, oblik. Akhirnya pas sudah nanti mau melahirkan kita nggak tahu, akhirnya ya udah deh seksio, padahal sebenarnya bisa pervaginam ketika kita tahu bahwa itu bisa muter. Mungkin sahabat For Her ada yang belum tahu, jadi kelahiran pervaginam atau kelahiran spontan itu biasanya kita bilangnya lahir normal. Nah gitu, padahal sebenarnya seksio juga normal kok gitu, cuman tinggal pilihannya aja gitu. Dan biasanya karena indikasi medis baru seksio ya dok. Yes, benar gitu. Jadi sekarang juga sebenarnya aku lihat gitu ya di yang dokter-dokter SPOG gitu juga Mil, banyak kok yang memang lebih pro ke kehamilan normal gitu. Apalagi karena manfaatnya banyak ya dok. Iya, manfaatnya banyak banget, dan postnatalnya itu pas udah melahirkan ya, itu udah lebih lebih cepet kalau lahir normal recovery-nya dibandingin yang seksio. Walaupun kalau sekarang udah ada lah ya beberapa tindakan-tindakannya. Dan kalau di prepare tetap bisa nyaman ya dok. Iya, benar gitu. Nah, biasanya itu kalau misalkan kayak yoga gitu prenatal gitu Mil,
berapa sering mesti dilakukan dan mulai dari kehamilan trimester berapa gitu. Jadi sebenarnya dari awal trimester boleh asal tidak ada keluhan flek, kontraksi, riwayat keguguran dan kalau mau aman banget biasanya di 20 minggu karena plasenta tuh biasanya udah melekat dengan baik gitu dong hari-harinya. Dan seminggu kira-kira 2 sampai 3 kali karena kalau zaman dulu mungkin banyak yang suka nanya ke aku nggak perlu kayak yoga, pilates, mama lahirannya juga lancar gitu kan kayak mama aku gitu nanya. Bener-bener mamaku pun. Tapi kenapa ibu zaman sekarang butuh SSR dok? Karena panggulnya itu jarang dilatih kan. Jadi banyak banget ibu zaman sekarang yang mungkin harus diam di depan laptop berjam-jam. Iya benar-benar yang kerja kerja bukan kerja di rumah. Kalau kerja di rumah kan sebenarnya sama kayak kalau ibu-ibu zaman dulu kan ibu rumah tangga ngepel, benar mungkin naik turun gunung bahkan ya dok. Betul. Atau ngambil kayak Ninja Hattori. Beli makanan tuh harus jalan berkilo-kilo gitu. Kalau sekarang kan kita semua bisa pakai tangan. Khawatirnya sekarang kasus-kasus bayi nggak masuk panggul itu bukan karena panggul ibu sempit, tapi bisa jadi karena ototnya yang kaku dok. I see. Jadi ada beberapa ibu yang bayinya nggak masuk panggul ketika rutin olahraga, ternyata bayinya turun masuk, ternyata cuma ototnya aja yang kaku gitu. Makanya itu akhirnya dari situ akhirnya Mila mulai mengembangkan lah ya ini ya. Gitu termasuk si hypnobirthing ini. Iya betul. Kalau hypnobirthing sebenarnya teknik untuk reprogramming mindset yang dibawa pikiran bawah sadar. Afirmasi ya. Jadi teknik relaksasi dan sugesti. Dimana biasanya kita ngomongin hipnosis itu udah takut duluan kan dok. Yang tadinya kita bilang hipnosis tuh kayak ditanya-tanya selingkuhannya berapa, khawatirnya disuruh tutup matanya. Atau ini pelakor apa bukan? Padahal sebenarnya kita udah sering melakukan itu. Contohnya kayak kita sering banget terhipnosis sama brand. Jadi ketika nonton TV kan kita nggak tidur tapi nonton berulang-ulang. Jadi kalau kita nyebut merek tertentu pasti ada satu brand yang muncul. Misalnya ya skincare for her. Yes. Mantap. Soalnya iklannya terus ya di IG Mila gitu. Jadi ingat ya kalau ibu hamil nih pakainya apa nih yang aman for her. Nah, cakep. Sama dong melahirkan juga kayak gitu. Jadi ketika aku tanya apa sih persepsi teman-teman tentang melahirkan, pasti jawabnya sakit, menegangkan. Padahal sebenarnya takut, cemas. Padahal sebenarnya kita punya pilihan untuk memprogram ulang dengan sugesti yang baru atau positif agar yang dulu memorinya misalnya melahirkan, menegangkan, hidup dan mati menjadi proses yang sakral, menyenangkan atau memorable juga proses pengeluaran bayi yang tadinya mungkin selama 9 bulan ditunggu pas lagi kontraksi harusnya happy, bukan yang takut. Nah itu ada tekniknya sendiri supaya kalau ibunya mindsetnya masih seperti ini, jadi nyerinya bisa double. Nyeri memang dari melahirkan pasti ada. Secara fisiknya nyeri gitu ya. Nyeri, pikirannya juga, akhirnya double nyerinya. Jadi fisik dan mental banget. Benar-benar. Nah, sedangkan ketika ada nyeri, Tuhan gak lupa nyiptain nantinya namanya endorfin dong. Iya, betul. Nah, endorfin ini bisa muncul ketika ibunya tenang. Jadi nanti ada siklus yang bagus tuh, ibunya tenang, kontraksi jadi bagus, nyerinya berkurang, lahiran jadi lebih cepat. Berbeda ketika teriak-teriak, tegang, itu akhirnya lahirannya lebih lama biasanya, lebih nyeri. Makanya kita akhirnya juga kembangin hypnobirthing. Iya, itu bagus banget sih memang gitu. Nah, kalau misalkan yang bapaknya, nah gimana nih? Maksudnya bapaknya ini si Pamil ini tugasnya apa? Gitu pada saat ikut program ini Mil gitu. Bagus banget nih dong. Jadi yang bapak-bapak juga ikutan gitu ya, supporting kali ya. Jadi kalau yang Pamil sendiri ini kan kadang-kadang karena mikirnya nggak ada di perutnya, jadi oh ya udah bayiku tugasnya istri, apalagi ada budaya patriarki ya dong, yang memang kayaknya kalau ngejalanin hal-hal pengasuhan tuh kayaknya nggak maskulin, kayak feminim, harusnya perempuan gitu ya. Padahal sebenarnya apa yang dirasain ayah dirasain bayinya juga, karena ada saham ayah di situ, 50-50 ada spermanya, gennya, kromosom, DNA, jadi ada bonding, ikatan batin. Makanya Pamil belajar hypnobirthing itu untuk regulasi emosi dia juga, karena ternyata ketika ibu ayahnya stres, bayinya ngerasain di dalam. Dan akhirnya kita kan nggak cuma pengen bayinya sehat secara lahiriahnya nih, tapi juga secara batiniahnya. Nah makanya ayah bisa belajar juga. Dan pas hari H banyak ayah yang mau bantuin, tapi
kadang-kadang karena nggak disiapin mereka udah takut, nervous, iya. Ada yang takut darah, ya kan? Atau takut lihat istrinya teriak-teriak kali ya kan? Betul. Takutnya jadi panik juga gitu ya. Jadi ini yang diajarin. Ayah jadi tahu apa sih yang harus dilakukan di ruang bersalin. Padahal sebenarnya banyak ayah mau bantuin. Tapi karena nggak disiapin, kadang mereka hari H ya udah deh diem aja, bingung, main handphone. Akhirnya ibunya bete. Kamu kalau kontraksi malah main handphone banting. Bukan bantuin. Padahal sebenarnya ayah mau bantuin, makanya kita prepare ayah juga. Oke. Ya ini menarik banget sih. Memang karena perempuan kan ya memang lebih ke perasaan ya, Milia. Jadi memang kalau misalkan disupport sama suaminya, sama calon bapak ya, ini yang akan jadi bapak mungkin akan jauh lebih tenang juga. Betul, ya, jauh gitu. banget tuh. Dan janinnya pun jadi ngerasain, oh mama papaku ternyata ngasih cinta, kasih sayang, dan itu dari sebelum dia lahir, dan itu berefek banget sama janin, dokter. Betul. Oh gitu. Oke. Bagus banget. Nah, terus juga yang kalau menurutku ya, kalau misalkan yang yoga pilates itu kan dilakukan kan sama ibu-ibunya aja nih terutama. Nah, menurutku nih tadinya bapak-bapaknya ngapain ya? Maksudnya kan aku lihat ya di postingannya Mila tuh kan bapaknya ikut-ikut yang pakai bola-bola gitu. Ini maksudnya kegunaannya bapaknya ikut itu ngapain? Karena kan bapaknya nggak melahirkan gitu. Jadi bapak-bapak sebenarnya kan butuh fisik yang bagus juga waktu nanti pendamping persalinan, dok. Karena nanti kalau di ruang bersalin biasanya kan yang akan terus-terusan di samping ibu itu kan ayah ya. Nggak akan 24 jam ditemenin dokter atau bidan. Iya, betul. Jadi makanya ayah tuh pendamping terus-menerus, di mana kita nggak pernah tahu nih proses bersalin itu bisa hitungan jam. Hari bisa sampai besoknya baru begadang. Kebayang kalau ayah nggak prepare, wah kalau beberapa teknik, ada teknik di hypnobirthing tuh untuk comfort measure, comfort teknik untuk menyamankan, dok. Itu rata-rata pakai bicep tricep, pakai kain kan, terus digoyangin, itu bisa berjam-jam. Kebayang kalau ayah nggak olahraga, terus nggak tahu teknik ini, ya akhirnya bisa tepar juga gitu. Gitu. Dan akhirnya di yoga itu ayah bisa tahu gerakan panggul mana sih buat bukaan 5, buat bukaan 6, karena beda-beda, dok. Iya. Sampai bukan-bukannya pun juga dia ada step-stepnya juga. Step-stepnya, dan gerakannya berbeda. Betul. Ya, sahabat Forher yang pada mau untuk mempersiapkan kehamilan dan kelahirannya, itu bisa menghubungi Bidan Mila. Itu ada di Instagramnya, lengkap semuanya, Bu Mil Pamil juga bisa gitu ya, nanti dicek. Dan ingat kalau misalkan kita itu hamil dan kita melahirkan, itu suaminya juga diajakin supaya ikut mensupport kita lahir dan batin. Jadi nanti anak akan terlahir sehat jiwanya, mentalnya, dan juga fisiknya. Gitu ya. Betul banget, dok. Mungkin kalau dari aku itu mungkin ada tambahan, Mila, untuk yang mau ajak ke sahabat Forher kah, gimana caranya gitu, nanti silahkan boleh. Oke, buat teman-teman sahabat Forher, semoga kita bisa lebih memaknai ya, kehamilan ini bukan hanya sekedar sebuah proses yang lewat gitu aja, tapi ada ruh yang sudah Tuhan tiupkan dari usia 4 bulan kalau dalam Muslim, sehingga spirit ini tuh udah hadir, udah ada kehidupan di mana dia sudah punya memori, sudah punya rekaman. Jadi apapun yang kita kasih dalam rahim akan direkam sama adik janin. Semoga kita akan kasih rekaman-rekaman yang baik ya, dok, cinta dan kasih sayang, supaya bayi kita juga nanti hadirnya bisa menjadi generasi yang tadi sehat lahir batinnya. Gitu. Semangat. Thank you. Buat nanti Pamil yang nonton. Nah, iya benar. Iya benar. Banyak nih sebenarnya, kita masih banyak yang mau dibahas, tapi mungkin nanti bisa di next video sama Bidan Mila. Kalau misalkan yang ada mau tanya-tanya bisa langsung ya ke Bidan Mila gitu ya, atau misalkan mau tanya-tanya ke aku juga boleh, tapi ini kan lagi ngomonginnya tentang Bu Mil Pamil, jadi ke Bidan Mila. Siapa tahu ada Pamil yang mau traktir ayahnya, mau traktir istrinya skincare jadi bikin happy, boleh juga ke dokter. Terima kasih loh, ini dipromoin terus loh. Gitu, nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you.